Um, saya ingin ke politikus muda kita, perempuan muda dari Partai Gerindra, teman saya, Mbak Rahayu Saraswati. Mbak Rahayu tadi sempat Prof. Sriadi Soesono mengatakan soal DPR yang terbelah. Tapi apapun, melihat situasi terkini politik, menurut Anda masih adakah terlalu banyak berharapkah kita kalau para politikus kita sekarang bisa belajar dari sosok Bung Hatta? Saya rasa sih tidak, karena saya sendiri belajar banyak malam ini juga selain dari apa yang sudah saya kenal dari Bung Hatta. Itu dimana kita semua berharap bahwa semua yang mungkin bisa dikatakan elit politik saat ini betul-betul mengedepankan rakyat Indonesia, di mana kita bisa bekerja. Dan sama seperti Bung Hatta, walaupun beliau berpendirian teguh, tetapi bisa berdialog, berbeda pendapat mungkin sering seperti yang tadi dikatakan dengan Bung Karno, tetapi terus bisa adanya berkompromi untuk memajukan kepentingan rakyat, dan itu yang mungkin menjadi harapan kita bersama saat ini. Saya ke Mas Doni. Situasinya tentu jauh berbeda, situasi dulu dan situasi sekarang tentu jauh berbeda. Masih mungkinkah itu, mungkinkah meneladani sifat-sifat Bung Hatta dikala situasinya yang sudah sangat 180 derajat berbeda sekarang politisi saat ini? Saya kira sangat mungkin sekali meneladani Bung Hatta dan mencontoh Bung Hatta. Jadi Bung Hatta ini orang yang sangat visioner ya. Bagaimana dia memandang Indonesia itu bukan sehari, 2 hari, 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi mungkin ratusan tahun ke depan. Sebagai contoh tahun 57, ketika dia sudah tidak jadi wakil presiden lagi, dia menulis tentang demokrasi. Dia sudah berpikir tentang desentralisasi, dia sudah berpikir tentang otonomi dan otoaktivitas. Di tahun 57? Di tahun 57. Sangat maju pada zamannya? Sangat maju pada zaman. Dan di tahun itu juga dia sudah menulis sebuah artikel di Pikiran Rakyat. Dibilang demokrasi itu mahal, tapi bukan jangan gara-gara mahal kita tidak bisa berdemokrasi, dia bilang. Oleh karena itu 2 hal yang penting dalam demokrasi menurut dia adalah otonomi dan juga otoaktivitas. Yang seperti tadi Profesor Sriadi Soesono katakan bahwa kebersamaan dan toleransi itu juga melengkapi apa yang Bung Karno pernah tulis di Pikiran Rakyat tadi. Bung Saldi Isra, apa tantangan terberat para politikus sekarang? Kalau kita berharap politikus sekarang, anak-anak muda, siapapun yang terjun ke politik bisa meniru, belajar dari Bung Hatta. Apa menurut Anda tantangan terberatnya untuk mereka? Situasinya sangat jauh berbeda sekarang? Yang paling berat itu adalah bagaimana bisa hidup sederhana di panggung politik yang hiruk pikuk seperti hari ini. Kita bersyukur, kita punya sosok seperti Bung Hatta, ada Agus Salim, ada Soekarno, dan orang-orang yang bekerja, berjuang untuk Republik, dan malah tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Coba bayangkan, untuk sebuah Indonesia merdeka yang belum pasti, Hatta bisa mempertaruhkan masa depannya dengan mengatakan, saya belum akan berumah tangga kalau Indonesia belum merdeka. Ini kan sesuatu yang langka menurut saya, yang harus diambil maknanya oleh para politisi hari ini. Dan saya percaya kalau para politisi, para pejabat, dan semua orang bisa hidup sederhana, kita tidak perlu lagi risau bahwa praktek korupsi akan meruyak seperti hari ini. Mengapa korupsi meluas? Karena semangat untuk hidup sederhana itu yang tidak terlihat lagi hari ini. Orang mau pamer mobil mewah dan segala macamnya. Mau pamer segala hal, padahal mereka orang yang harusnya dicontoh oleh masyarakat. Kalau para petinggi kita, baik di pemerintahan maupun di politik, atau para politisi bisa hidup dengan sederhana, itu menjadi modal besar kita ke depan menurut saya, untuk menurunkan praktek korupsi. Selama itu tidak ada, menurut saya sulit kita keluar dari praktek korupsi yang begitu masif hari ini. Jadi, kalau hari ini misalnya Mata Najwa memperkenalkan tokoh sederhana Bung Hatta, mungkin harus sering dikemukakan, harus sering ditayangkan tokoh-tokoh yang hidup sederhana, yang dengan hidup sederhana mereka tahu integritas mereka itu menjadi jaminan untuk bisa dikenang sepanjang masa. Kalau kemudian orang berebut harta, berebut kuasa, tapi tidak pernah mewariskan sesuatu yang besar untuk Republik ini sesuatu yang memprihatinkan kita. Dan itu yang dicontohkan Hatta sampai beliau meninggal.
Saya ingin minta tanggapan sekaligus untuk menutup. Belajar dari Bung Hatta, kita meneladani Bung Hatta. Apa satu hal yang Anda pribadi inginkan sebagai putri sang proklamator? Dari sekian banyak kualitas baik, dari sekian banyak pemikiran yang malam ini kita dengarkan, kita diskusikan, apa satu hal yang paling penting? Integritas, jujur, dan tulus ya. Serta percaya akan bimbingan Tuhan selalu. Dan juga kepada Indonesia, ayah tidak pilih kasih. Ketika dulu mau dibuang ke Digul, juga dimanapun, tapi itu tanah airku, aku gembira, aku bahagia. Dan itu saya rasa bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda. Ketika mereka berkarya, mereka bisa di mana saja, tetapi membangun negeri ini. Karena ayah juga mengatakan, pemuda engkau adalah harapan bangsa, pemuda selalu ada di hatiku. Jadi itu ayah menaruh harapan kepada generasi ke depan untuk membuat Indonesia hebat dan jaya. Ibu Kumala? Saya kagum kepada ayah karena selalu sebagai seorang pemberi. Jadi beliau itu meskipun gajinya tidak banyak, pensiunnya tidak banyak, tetapi sangat murah hati. Dan juga ayah selalu menghendaki orang itu selalu pandai. Karena itu kalau ada orang tidak mampu, kemudian ayah bilang bukunya apa, terus ayah pernah mengirimkan buku-buku pelajaran kepada seseorang ya beberapa kali yang anaknya itu tidak bisa beli buku. Nah semacam itu jadi membuat ayah kepingin bahwa bangsa Indonesia itu pandai. Jadi ya seperti pepatahnya belajar itu kan Tuhan mengendaki dari lahir sampai meninggal. Jadi ayah selalu merasa kalau ayah punya pengetahuan sesuatu, itu wajib hukumnya untuk disalurkan. Jadi kalau ayah punya sesuatu kehebatan, itu tidak untuk dirinya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu dia dimanapun dia, meskipun di penjara sekalipun, tapi selalu bersuara lantang tentang kebenaran. Karena dalam dirinya beliau itu keagamannya sangat kuat, sehingga beliau malu kepada Tuhan kalau sampai dia mendapatkan kepandaian, tapi menutup diri dari memberikannya pada orang. Dan penting ini sekali pengkaderan, mencetak pemimpin-pemimpin yang baru itu penting sekali untuk Bung Hatta. Jadi kalau ayah itu misalkan hanya mempunyai 1 atau 2 orang, tapi dididik menjadi 2, jadi 2 menjadi 4, 4 16, 16 256 dan seterusnya. Jadi dari 1 orang betul-betul dibenahi, dipupuk kepandaiannya supaya makin lama makin pandai. Karena itu kami merasa malu kalau kami bodoh. Jadi karena itu ayah dari muda sudah pintar 5 bahasa. Jadi waktu saya SMP saya belajar bahasa Perancis karena saya ingin, meskipun di sekolah baru bahasa Inggris. Dan Bung Hatta sudah bisa itu? Ayah sudah sejak kecil sudah pintar bahasa Perancis, bahasa Jerman, segala rupa kemudian belajar. Dan itulah hebatnya. Ibu Mutia? Ya, Penutup dari Anda Ibu. ya, sebetulnya begini, Bung Hatta itu secara totalitas dari segi agamanya kuat, dan juga kami diteladani melihat beliau selalu taat beribadah. Kami juga ikut, tidak dipaksa-paksa tapi diberi contoh. Dari segi agama, jadi totalitasnya, tapi juga dari karakter. Jadi saya kira Bung Hatta sangat perlu diteladani dari segi karakternya, dan ini harus menjadi karakter bangsa Indonesia, di mana yang utama adalah mencintai tanah air dan bangsa. Kita tidak usah bicara banyak tentang karakter bangsa, tapi diawali dengan rasa cinta, bangga, dan sayang kepada tanah air dan bangsa. Itulah yang menjadi dasar kita membangun bangsa ini. Dan bagi Bung Hatta pembangunan itu adalah untuk rakyat, untuk manusia. Jadi ini adalah sebetulnya konsep budaya. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga konsep budaya. Jadi budaya diawali dari pola pikir, dari perasaan, sampai kemudian kepada perilakunya. Nah itulah termasuk perilaku keadilan, di mana cinta rakyat itu adalah buat rakyat tidak boleh menderita, dan menderita itu karena keadilan. Korupsi itu juga menimbulkan ketidakadilan, gitu, seperti itu. Hatta telah menjadi suatu perumpamaan dari kepemimpinan yang memuliakan pendidikan. Dibuatnya partai bernama Pendidikan, yang berorientasi pada pengkaderan.
Karena tugas pemimpin yang paling mulia adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Sebab Indonesia tak bisa sejahtera hanya oleh satu orang anak manusia. Itulah kenapa ada Bung Karno dan Bung Hatta. Karena kita merdeka berkat kerja bersama. Beginilah politik yang memanusiakan dan memerdekakan, bukan politik yang tersandera kekuasaan. Jika syahwat berkuasa yang merajalela, harta yang akan menjadi panglima. Kong kali kong jadi hal yang biasa. Kekuatan gagasan tak lagi punya harga. Maka politik seharusnya juga mendidik, kepemimpinan mestinya hadirkan teladan publik. Inilah jalan Bung Hatta untuk menjadi Indonesia. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Dona, 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 don. Dona, 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 dona. Dona, 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 don. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reasons why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to